Sobat lama gimana, udah sehat? Masih sisa-sisaan ini di perut, tapi alhamdulillah sudah aman, sudah lega, sudah tidak kembung banget. Kemarin kembung banget bro, perut gue kenceng banget. Gue lihat-lihat tuh 70 km per jam. Kenceng sekali. Udah gue dikasih waktu 3 tahun sama Ibu Camer, doain nyusul nikah ya. Amin. Asal jangan di DP duluan aja. Iya, di DP bayi duluan. Kemarin di TikTok ada yang kayak gitu soalnya, terus dia membanggakan itu, terus dimaki-maki sama orang. Ya iyalah, bawa aja. Budaya kita masih budaya ketimuran bro. 100.000. Udah, nggak ada pesan, nggak ada apa. Kosong aja seperti Ria, hidup kamu penuh kekosongan ya bagaimana? Ria mau dijodohin nggak? Tadi banyak yang nyari jodoh. Ria mau tiba-tiba ikut nyari jodoh nggak? Ria dari Sulawesi Selatan guys, ada yang mau dijodohin nggak? Apa? Halo Re, ini lo nasi goreng murah, porsi banyak, macemnya banyak deh. Kalau pengen nge-review nasi goreng, ya nasi goreng yang lu review, jangan lu yang goyang-goyang. Ini siapa sih? Ini lo nasi goreng murah, porsi banyak. Seorang content creator, thank you. Seorang content creator biasanya punya scriptwriter, atau kalau enggak ada apa sih namanya? Sebelum bikin video tuh brief. Ada briefing dulu, entah dari klien, entah dari diri sendiri, entah dari tim gitu. Kalau menurut lu briefingnya gimana? Ban, nanti waktu mulai jangan lupa gini-gini ya gitu. Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ayah di depan. Ditaruh di meja lo yang. Di depan nih. Capek banget kayaknya tuh, pegel apa gimana? Di depan Tak istrinya gitu. ngeliatin gitu. Astagfirullahaladzim. Emang itu yang dijual ternyata. Emang orang tuh kalau misalkan gak ada yang bisa dijual lagi tuh, dipin lo sama dia. Artinya kan emang dia nyari perkara kan? Bukan, biasanya tuh TikToker yang ngepin itu tuh cari yang apa? Yang viewsnya paling banyak. Ya iya, tapi kan harusnya at least yang masuk akal gitu yang dipin. Ya, Artinya begitu nggak ada yang bisa semuanya. dijual kan berarti. Emang kontennya begitu semua, no, lihat aja. Maksudnya jangan dilihat. Halo Re, ini. Astagfirullahaladzim. Mas Agus jualan buku, komik penculikan aktivis dan kekerasan negara 98. Iya. Bagaimana tanggapannya soal bullying dong? Kira-kira gimana ngatasin bullying terutama untuk anak SD? Men, I'll be honest with you, gua nggak tahu men. Apakah gue pernah dibully waktu SD? Pernah. Apakah gue pernah ngebully orang waktu SD? Mungkin juga pernah, gue nggak tahu. SD gue lupa. Gue cenderung melupakan hal-hal yang tidak menarik. Dan SD, SMP itu tidak menarik buat gue. Oh, yang gue inget gue pernah berantem sama bocah namanya Nando. Gara-gara rebutan pengen nganterin bangku ke guru supaya dilihat baik sama gurunya. Terus tampol-tampolan. Oh, kalau nggak gini deh, kasus bullying yang paling sederhana. Ini gue nggak tahu pada akhirnya gue akan disebut bullying atau enggak. Waktu masuk kelas 1, mungkin lo udah tahu cerita ini. Topi gue kan dilempar-lemparin. Jadi kayak gue punya topi gue dilempar-lemparin sama bocah. Gue gak tahu siapa namanya, badannya gede tapi otaknya kayak tai. Ini kesel banget gue. Bocah SD. Lempar-lemparan gitu. Topi gue dilempar-lemparin sama temennya gitu. Terus gue kesel, gue samperin, gue tampol sampai akhirnya ada luka ini kan. Kelihatan gak sih? Sampai ini robek berdarah. Hari pertama gue sekolah, tangan gue robek berdarah. Nyokap gue ke sekolah, nangis. Terus gue kayak mata gue kosong. Giginya dia copot, tidak tumbuh. Sampai umur berapa dia memutuskan untuk pakai gigi, nggak tahu sih gigi palsu atau kalau kasusnya ke gue waktu itu jelas itu kayak perundungan, kayak apain topi gue dimain-mainin, lu merasa lebih berkuasa. Tapi ketika dia gue tampol terus giginya copot tidak tumbuh, apakah gue sudah artinya membuli dia sampai tua? Yang karena kan giginya nggak ada gitu. Iya kan, itu self defense ya. Lu tau gak sih men kayak apa? Gua nggak tahu waktu itu darahnya sebanyak apa, gua nggak tahu bagaimana. Tapi kalau bekas lukanya sampai seperti ini, itu sakit banget loh. Dan sakitnya tuh yang bener-bener, aduh nggak kelihatan ya. Pokoknya ini robek, lu bisa lihat robek. Robek itu yang bener-bener waktu abis mukul kebuka gitu, terus tulangnya kelihatan. Terus gue ketawa kayak terkekeh-kekeh si. Setelah itu kayaknya sekolah gue damai deh sampai akhirnya kelas berapa gitu. Dan nggak tahu, as a parents mungkin gue akan menghadapi itu, nggak tahu juga karena
Kemarin enggak, masalahnya gini, kemarin ada satu kasusnya ini sebenarnya dari November, kalau gue nggak salah November 2023. Ada seorang anak gitu minta es krim, apa kalau nggak salah minta es krim ke orang tuanya, sama orang tuanya kayaknya nggak dikasih atau apa. Terus anaknya membuka celananya, diarahkan bagian belakangnya ke arah orang tuanya. Terus orang tuanya bingung, kamu kok kayak gini kalau minta sesuatu gitu. Saya kira setelah dicari tahu sama dia, ternyata si anak ini dibully di sekolahnya, dan teman-temannya itu sering melakukan itu di kamar mandi supaya dia ketika minta sesuatu dikasih, gitu-gitu deh. Jadi kayak dia diminta memohon dengan cara sedemikian. Terus akhirnya terpatri di kepalanya. Terus ketika dia ketemu orang selalu gitu. Kayak kasus ini panjang sekali. Sudah terendus di media. Kasusnya dari November. Pihak sekolah dipanggil, pihak orang tua murid, orang tua teman-teman itu dipanggil, tapi orang tua teman-temannya pala batu, tidak bilang kalau itu beneran, padahal kemungkinan sangat bener. Terus sampai akhirnya pihak KPAI, panjang sekali perkaranya. Gue sempat pengen naikin itu ke YouTube, tapi kayak gue terlalu kasihan pembahasannya. Nggak tahu SD, nggak tahu TK. Coba lu bayangkan, seserem itu. Dan gue nggak tahu harus bersikap seperti apa kalau misalkan gue orang tua. TK loh, TK. Dan yang menyebalkan adalah gue nggak tahu ini beneran statement orang tuanya atau enggak, tapi di beberapa portal berita disebut pihak sekolah bilang kalau itu cuma bercanda. Aneh. Dan itu adalah pelajaran untuk kita semua kalau nanti kita punya anak. Yang keripik apa yang nyambung? Keripik sinkron. Minggu kedua, saat aku serah terima, hampir setiap hari Nevi WA kalau uang yang aku simpan di dompet itu kurang. Yang dimana aku selalu foto dan video bahwa uang itu selalu pas untuk bukti serah terima. Aku nggak mau ganti dong, karena aku ada bukti bahwa uang di dompet itu pas, catatan penjualan juga ada. Aku merasa aneh, kok bisa kurang? Akhirnya di minggu ketiga aku minta hitung bersama setiap selesai aku jualan, dan serah terima ada tanda masing-masing di atas kertas. Ternyata yang hitung uang itu tugas Vita. Saat dia selesai hitung bener, kata dia kurang 2.000. Aku kekeh itu pas, karena kita nggak ada yang mengalah, maka aku inisiatif. Minta kita semua berdiri. Pas kita semua bangun, nggak ada uang koin di lantai. Pas mau duduk lagi, cing, jatuhlah uang koin pecahan 1.000 dan 2 koin pecahan 500 dari lipatan baju Vita. Anjing lu. Lu tau nggak kenapa lu nggak dikasih kaya? Lu susah aja banyak gaya aja. Orang-orang kayak gini kalau dikasih kekuasaan dunia meledak, bro. Minggu keempat ada satu waktu, teh yang aku bawa ludes. Habis semua jam 5 sorean gitu. Aku beberes, closing dan pulang dong. Habis kok, mau jualan apa? Malamnya aku dikomplain sama Vita sama Nevi. Mereka gak suka tutup cepat hari ini walau teh sudah habis. Terus dibuka mau jualan apa? Jualan kata-kata mutiara aja, datang kayak yang kamu butuhkan kadang bukan yang kamu inginkan. Pernah dosing bad mood gara-gara beda pilih capres. Jadi skripsi gue hancur-hancur. Ya Allah, kok bisa perkampusan ada hubungannya sama perpolitikan? Aneh bener dah. Pertanyaannya gimana kayak kamu pilih nomor 1, 2, 3 apa 4? 4 pak. Pilih. Saya kan tidak kuliah, tapi istri saya kuliah. Istri saya itu lulusan ekonomi. Aduh gimana ngomongnya ya. Jadi gini, dia itu sempat ada masalah sama satu orang. Jadi dia ada di satu kelompok sama orang ini. Terus orang ini tuh dia nggak ikut kerja, terus pergi-pergi segala macem. Terus dengan entengnya bilang kayak, udah nanti gue bayar aja ya gitu. Intinya dia ingin menyimpelkan, ingin menyederhanakan semuanya dengan seolah-olah kayak uang bisa membeli segalanya, terus kayak dia pengen bayar gitu. Terus Ara sama teman-teman kelompok yang lain itu marah-marah. Oke, gue taunya di situ doang. Kenapa cerita ini menarik? Karena kalau lu tahu siapa orangnya, lu akan kaget karena orangnya adalah salah satu YouTuber. Nah, cukup terkenal. Gue waktu denger ketawa-tawa gue. Kocak ay.
Yang coba ceritakan yang teman kamu di kampus itu ya. Yang tiba-tiba jadi YouTuber itu. Dia satu tingkat di atas aku. Iya. Terus dia kayaknya ngulang matkul itu. Iya. Terus dia nggak punya temen tuh kayaknya di situ. Iya. Terus waktu itu ada tugas kelompok. Aku lupa deh waktu itu kelompok itu mesti 5 orang apa 4 orang gitu. Pokoknya aku sama geng aku ini kurang 1. Terus sama dosenku dimasukin lah nih nama dia. Kenapa dia yang dimasukin? Karena dia sendiri. Okay. Dia juga nggak punya temen. Terus dia tuh jarang masuk. Iya. Terus habis itu udah nih kita tugas kan bikin grup nih, dulu kan pakai Line. Bikin grup, terus kan karena dia senior kita manggil kakak kan. Iya. Kak ini gimana, kapan mau bikin gini? Oh ya besok boleh gitu, tapi nggak pernah dateng. Terus udahlah aku ngomong kan, aku kan banyak kenalan senior. Lu kenal nggak sih sama ini gini-gini? Dia mah sibuk tahu, dia kan YouTuber gitu-gitu. Yeah. Gitu doang, enggak aku nggak nyebut nama. Dia kan YouTuber, emang iya, terus aku buka YouTube-nya. Oh ini, udah gitu doang. Habis itu sampai akhirnya deadline tugas, kita kerjain semuanya. Terus tiba-tiba dia bilang, maaf ya nggak bisa bantu ngerjain, nanti gue ganti deh semua biayanya. Tuh. Terus yaudah, terus pas presentasi, karena aku kan di kampus dapat julukan duta PowerPoint ya. PowerPoint gue tuh kayak anak TK, sumpah banyak banget animasinya. Terus pas presentasi dia datang telat dan dia nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya dengan segala dia mengurangi rasa respect, saya ngadu ke dosen, Bu mohon maaf dia nggak bantu apa-apa. Kayaknya dia ngulang lagi. Ini website atau aplikasi supaya lu dapat duit atau gimana? Nggak tahu. Cuman kalau iya ya bukan gitu juga caranya. Kenapa tiba-tiba lu lepas baju? Ih, risih banget gue. Bikin video pakai baju, lu nggak tahu gue pakai jaket kedinginan. Nah, tiba-tiba lepas baju, gue shock banget ngeliatnya. Well, kalau lu punya kepercayaan diri, good for you sih. Tapi kalau gue nggak akan mungkin punya kepercayaan diri untuk tiba-tiba duduk di depan lu lepas baju gitu, gue nggak. Tiba-tiba telanjang. Aku jadi manajer di Amerika dengan gaji 50 juta di umur 19 tahun, tapi malah dituding halu sama netizen. Lo kok bisa? Buat teman-teman netizen yang nanya, apakah mungkin bocah Indonesia bisa jadi manajer di Amerika di umur 19? Jawabanku ya mungkin-mungkin aja, Dul. Karena impossible is nothing. Jujur aku kurang ngerti juga, karena aku di Amerika ini kerjanya dari kantor. Kalau soal pangkat manajer, itu benernya nggak selalu berkaitan dengan besarnya gaji dan tanggung jawab ya. Mau jumlah karyawan perusahaannya cuma 1 atau 1000, kalau yang punya mau ngasih dia pangkat manajer, ya bebas-bebas aja, Dul. Wong orang-orang yang bikin startup gak jelas terus pasang pangkat CEO juga banyak. Dan soal dia ngaku kalau gajinya 50 juta, kita harus bisa bedakan antara gaji dan honor ya. Misal kalau dibayarnya per proyek itu namanya honor, tapi kalau kita kerjanya leha-leha di kantor, tapi tetap dapat duit di akhir bulan, itu baru namanya gaji. Nah ini kan lebih clear gitu, lebih enak didengarnya gitu, nggak yang marah-marah, ribut tiba-tiba lepas baju gitu loh. Maksudnya lebih masuk akal didengar ini. Mas Irwan, mantap. Tetangga gue 17 tahun jadi leader keluarga. Wah, kepala keluarga bagus. Kenapa pada meninggal? Astaga. Oh, dia nikah maksudnya. Kenapa pikiran gue pada meninggal? Ini Januari lama banget atau abang sering nge-live, ngeliat muka abang mulu soalnya T garis bawah T. Lu bosen ngeliat muka gue? Biasain bro, nanti kalau misalkan lu punya suami, lu setiap hari akan ngeliat suami lu itu lagi gitu. Tuh enggak, kan aku mikirnya kamu yang bosen sama aku gitu. Kamu bosen gak sama aku? Iya. Iya. Gila gue bilang gitu dia nanya, kamu bosen sama aku? Gila gue tanya kamu bosen? Iya. Semalam gue mimpi dibatis tapi diselepet jungkok, katanya Tuhan gue udah gak boleh. Teruntuk bos saya, asu anda, katanya jangan bawa masalah rumah ke kantor, tapi kirain gue di rumah malah ditelepon kerjaan terus. Lucu lagi sih. Awal mula cerita ini dimulai ketika saya pada zamannya menjadi cegil karena ngajak cowok kenalan duluan dalam angkot. Itu nggak cegil, itu nggak cegil amat, kayak ya udah aja itu mah. Waktu itu saya ketemu si Aryo ini ketika pulang sekolah, naik angkot. Pertemuan pertama kita cuma saling lihat-lihatan doang tanpa teguran sama sekali. First impression saya lihat dia tuh emang menarik, badan tegap, tinggi, terus wangi, mukanya juga manis gitu, tipe mas-mas Jawa yang kalem lah istilahnya.
Nah kali keduanya kita sangkut lagi, saya ngeberaniin diri mode cegil ngasih handphone saya buat tukeran nomor HP. Coba lu bayangin lu lagi ngasih HP sama dia, HP-nya dikantongin dibawa pulang, mampus kan. Singkatnya seminggu kita SMS-an, akhirnya saya ngajak pacaran lah melalui pasang status di Facebook. Sampai suatu saat sekitar 3 bulan saya sama dia pacaran, intensnya saya sama Aryo ini komunikasi mulai menurun. Saya pikir dia sedang kena masalah, sampai seminggu saya berusaha reach dia duluan secara pribadi melalui nomornya sampai ke pesan Facebooknya, tetap tidak ada jawaban. Nekatlah saya mengirimkan pesan ke salah satu teman kelasnya dan berakhir temannya ini bilang nanti akan disampaikan ke si Aryo. 3 hari kemudian si Aryo balas pesan saya dan cuma bilang sedang tidak ada uang untuk beli pulsa. Kebetulan saya cegil. Kenapa sih lu? Ya sudah saya belikan pulsa untuk dia. Nggak tanggung saat itu jumlahnya 50.000 yang buat HP Asia pada zaman itu sudah sangat cukup untuk komunikasi. Ya memang setelah itu Aryo ini balas SMS saya, namun nggak sampai sehari. Dia kembali menghilang, bahkan ternyata sepertinya dia ganti nomor HP-nya. Emang dia nggak ada nama lu berarti, udahlah. Gocap lagi ya. Ini lu pakai buat beli warteg, kayak warteg zaman itu masih goceng. Saya yang kesal karena merasa sangat tidak jelas hubungan ini, akhirnya memblok Facebook Aryo. Dan ya udah memutuskan untuk move on bahasanya. Lagi asik jalan dan ngobrol sama tante saya, tiba-tiba dari kejauhan saya seperti melihat sosok yang saya kenal berjalan ke arah saya sendirian dengan postur tubuh yang tegap, tinggi. Namun kali ini orang itu berjalan dengan lemah lembut, perlahan dan gemulai. Seperti kita tahu arahnya kemana ya. Makin dekat orang itu ke arah saya, semakin saya yakin kalau itu adalah Aryo. Iya, Aryo yang pernah menjadi pacar saya, yang saya kenali dengan sikap lelakinya, tegap tinggi tersebut, dan saya deskripsikan tadi. Sontak saya memanggil nama dia sambil menunjuknya ketika dia sudah dekat dengan posisi saya. Aryo, Rara, hehe. Iya, se-awkward itu. Bahkan tante saya langsung mengerti karena tante saya menghilang entah kemana, meninggalkan saya yang melihat Aryo di depan saya dengan sikap 360 derajat berbeda dengan yang pernah saya pacari dulu. Sekarang dia memakai softland berwarna coklat terang, terlihat di wajahnya memakai bedak tipis, lalu skinny jeans yang ketat sekali, titiknya kemana-mana tuh biasanya, serta kemeja flanel yang kancingnya terbuka 2, namun wanginya masih sama, masih wangi yang saya kenal dulu. Akhirnya saya dan dia memutuskan berjalan random mengitari supermarket tersebut sambil ngobrol. Aryo minta maaf karena meninggalkan saya secara tiba-tiba dan dia memberanikan diri bercerita yang sebenarnya. Tak dulu 360 derajat tuh nggak berubah men. 360 derajat, lu tahu 360 derajat gak sih Rara? Makanya sekolah tuh yang bener, jangan pacaran mulu begini nih orang tuh. 360 derajat begini, ketemu lagi 180 derajat baru kebaliknya gitu. Pacaran mulu sih lu emang otaknya. Aryo cerita waktu dia berkumpul dengan teman-teman satu kelasnya, which is semuanya mostly cowok, katanya ada 10 orang sedang menginap di satu kosan dan mereka mabuk berat. Benar-benar mabuk. Aduh, gue gak tahu ini perlu gue lanjutin atau enggak ya. Benar-benar mabuk sampai Aryo ini tidak ingat bagaimana awalnya. Yang dia sadar, yang dia sadari adalah ketika dia terbangun bagian tubuh bawahnya sakit dan dia sudah tidak berbusana lagi. Saya yang diceritakan hal itu langsung mengerti arah pembicaraannya kemana. Saya persingkat saja supaya tidak terlalu 18 ya, 18 plus. Aryo bilang dia menghilang karena sejak kejadian tersebut dia jadi mempertanyakan orientasi seksual. Dan akhirnya dia memutuskan ke arah sana. Iya, ke situlah ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Which is setelah dia cerita semuanya saya coba ngerti dan cuma bisa nyemangatin dia, lalu kita berdua berpamitan. Ending cerita ini sebenarnya adalah ketika saya pulang, saya cek list blog saya di Facebook dan menemukan Facebook Aryo. Hold up. Dan menemukan Facebook Aryo yang sudah mengganti namanya menjadi Aryo Sang Pangeran Penggoda. Saya merasa, oh bukan ghosting ternyata. Nggak zong amat lah meski kalah sama cowok lain, bukan cewek lain. Kalah men. Kekalahan utama wanita adalah ketika pacarnya diambilnya bukan sama cewek lain tapi sama cowok lain. Aduh. Sekian, terima kasih Bang Arima. Lu ada yang gak cuma berbagi cerita aneh tapi kasihan, tapi lucu, tapi aneh juga sama aja. Terima kasih Rara atas emailnya.
Enggak, ini baru pertama kali setelah sekian lama gue minum manis, men. Bener dah, nggak bohong gua. Gue sekarang minumnya air putih terus. Gue lagi butuh sesuatu untuk menenangkan pala. Sakit nanti ngomel, ngeluh mulu. Lucu banget. Jadi kayak mak gue lu pada. Jadianlah kami di bulan Desember tanggal 1. Hari pertama jadian, langsung banyak red flag-nya. Berantem di Jalan Sudirman gara-gara makanan. Tapi baikan gara-gara pas malamnya di tempat nginep ada hantu teriak-teriak di jendela. Apaan sih? Jalan hubungan 1 tahunan ternyata anaknya toksik banget. Suka bikin masalah dan drama. Tapi gue sebagai cowoknya yang mesti nutupin. Pernah suatu saat gue naik pitam karena lagi kerja diganggu. Gue gebrak kasur, tapi kena sampingnya dikit. Dia langsung nangis-nangis. Bahas itu sebagai KDRT. Sejak itu gue bersumpah bakal nahan-nahan, sabar aja kalau dia bikin ulah. Tadu, kalian tinggal bareng? Kalian udah nikah atau tinggal bareng? Ya terserah lu sih, tapi... Nah, time skip, dia dapat kerjaan di suatu perusahaan baru. Nah, itu kantornya gue agak nggak demen, soalnya isinya mas-mas tengil suka modus semua. Si N ini ditanya-tanya jomblo atau enggak dan lain-lain, dan dianya hehehe aja. Nah kan karena gue mau serius sama dia, gue banting tulang tuh kerja commission ini itu begadang. Tapi dianya maunya perhatian berlebih, maunya ketemuan terus. Gue bilang nggak bisa, mau kerja. Nah jeleknya dia itu tipe yang love language-nya physical touch. Jadi mesti ketemu terus. Nah si N akhirnya mencetuskan ide di mana gue sama dia tinggal bareng. Sejak itu kami sharing tempat tinggal. Bisa bareng terus, cuman ya mau bareng pun karena gue sering begadang, siangnya ngantuk, gue tidur mulu. Dianya nyari pelarian. Dia ngeladenin mas-mas tengil yang ada di kantornya. Iya. Waktu itu gini, ini true story ya. Waktu itu ada orang, jadi kayak gue lagi kayak ada di video conference gitu kan. Video conference sama beberapa orang gitu, terus ngobrol-ngobrolnya itu cukup panjang bla 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 segala macam, sampai akhirnya cewek-cewek ini dia ngobrol tentang kayak lu tahu nggak sih kalau si ini tinggal bareng sama si ini. Oh iya, kok bisa ya kayak gitu, ngomong segala macam. Terus dia nanya gua, Dream, menurut lu kalau misalkan belum nikah tinggal bareng itu gimana? Dia cuma nanya gitu, itu gimana? Terus gue jawab, dosa lah goblok. Terus dia ngomong kayak, ya elah lu kayak nggak tahu aja. Ya tahu, tapi kan dia gimana gitu. Terus jawaban gue sederhana. Lu tahu nggak alasan kenapa orang menikah berantem bisa baikan lagi? Mostly karena dia tahu rumah dia di situ dan dia harus melakukan sesuatu supaya rumahnya nyaman. Kalau semisal tinggal bareng tapi belum menikah, ada kecenderungan untuk orang itu berantem, terus dia nggak pulang lagi, in a way cabut gitu, pergi, dan ya melupakan itu semua gitu. Jadi kayak terlalu mudah untuk alasan bisa pergi. Itulah kenapa ada terikat pernikahan yang supaya ya ketika mau gimana pun lu pulang ke rumahnya, rumah di situ gitu. Ini kalau kayak gini ceritanya berantem aja udah. Nah dia nyari pelarian, dia ngeladenin mas-mas tengil yang ada di kantornya. Jadi kalau di kantor si N ini cewek sendiri, dikelilingi banyak cowok, beberapanya suami orang. Nah si N ini deket sama cowok namanya Adi. Adi begal nih anjing. Si Asu ini punya bini, tapi suka nawarin buat beliin N makan dan diantar pulang kalau gua nggak bisa, lagi kerja masih di kantor atau apa. Dan si N ini mau aja diantar. Gua tanya lah ke dia, lu jangan deket-deket gitulah sama suami orang. Lu gak mau jadi pelakor kan? Lu juga masih adik gue antar lah lu. Terus si N bilang, ya enggak lah, itu kan cuma temen. Lagian kamu cowokku juga kemana? Apaan sih? Nah sejak itu gue antar dan jemput teruslah si N ini ke kantornya, walaupun beda arah sama kantor gue. Kantor dia itu ketat banget absennya, telat 5 menit potong gaji sehari. Anjing, ya kagak boleh itu, diomelin sama itu BKKBN. Apa sih namanya itu yang ngurusin karyawan-karyawan? Kok bisa telat 5 menit potong gaji sehari? Gue di kantor lama gue telat 5 menit, hitungannya baru setengah jam. Setengah jam paling berapa? 15.000. Potong sehari 150. Tai banget nih. Mending gak usah masuk sekalian nih, bener.
Suatu hari motor gue agak susah di starter, jadinya telat 8 menit. Diamuk lah gue sama N, dibilang gak becus lah, nyetir pelan lah, soalnya dia takut kenceng. Gak guna lah dan lain-lain. Iya. Padahal bang, gue itu pas nganter dia ke kantor udah kena SP2 gara-gara gue telat mulu. Dia gak mau berangkat pagian, jadi gue mesti berangkat siangan. Tapi pas dia ditegur sekali aja ngamuk banget sambil ngatain gue gak guna. Dalam hati sabar, jangan sabar men, udah hancurin aja dunia, ngapain sih sabar-sabar. Sepanjang gue tinggal bareng sama N, si N ini suka banget ngatain gue sampah, gak guna, jelek, miskin. Dan bilang masih mending gue yang cakep ini mau sama lu. Kalau gue mau, gue bisa dapet cowok lain gampang. Kalau cewek lain udah dibuang kali lu. Cuma gue yang mau sama lu, jadi nurut aja lu. Ya enggak men. Ini ketika dia sudah mengeluarkan kalimat seperti ini, tidak perlu dilanjutkan, tidak ada yang perlu dipedulikan. Kabur aja men, cabut. Di situ gue ngerasa apa gue bener kayak yang diomongin gitu, nggak guna, sampah, nggak bisa apa-apa. Terus karena gue bucin, gue tetap usahain sabar. Dia juga tipe yang nggak suka damai dan stabil. Dia sukanya yang drama. Kalau lagi anteng, tenang, happy, bisa tiba-tiba ngajak ribut dengan alasan-alasan aneh. Kadang nuduh gue sampai breakdown nangis, biasanya dipeluk sambil bilang, sini maaf ya aku keterlaluan, aku sayang kok sama aku gini demi kebaikan. Nah, lu masokis ya. Mata kanan gue pernah dicolok juga sama dia sampai kabur. Sampai sekarang. Oh, penglihatannya sampai jadi kabur gitu. Sering ditabok juga kalau lagi tidur. Kalau ada segala masalah di kantornya pun gue yang dijadiin pelampiasan, dikata-katain dan lain-lain. Padahal gue di kantor juga ada masalah, tapi kalau gue yang curhat kayak ditepis, elah gitu doang. KDRT gitu. Pernah juga gue baru bangun, dia ngamuk, kaos kakinya hilang. Ya Allah. Barang gue yang dibanting di kamar sampai hilang. Gue yang baru bangun cuma bisa sabar-sabar sambil kata-katain gue agak teliti, bego, suka buang barang dia dan lain-lain. Iya, gue stres bang. Cakep doang tingkahnya, hadeh, bikin gue religius, suka berdoa. Bagus. Bahkan gue gak boleh lakuin hobi gue. Si N gak suka kalau gue seneng sendirian. Jadi gue gak boleh main game, main ikan, ngobrol sama temen. Tapi gue suka colong-colong main game dan ngobrol sama teman dengan alasan ke WC boker. Lama, sekitar 30 menitan. Kadang gue juga nangis di WC karena mikir, ada gini amat usaha gue buat sabar. Gak bisa teriak juga ntar ketahuan. Pura-pura nyuci muka biar gak kelihatan air matanya. Iya, sedih sekali man. Tapi karena gue suka ke WC lama bawa HP, si N mikirnya gue selingkuh. Goblok. Men mending cabut men. Kemana ke? Ke Azerbaijan, ke Arab, buka toko cukur laku men. Terus dia ngecekin tuh isi chat gue. Gebleknya ada teman gue yang emang suka ngetrol, ngechat mesra chat gue. Di situ gue dituduh habis-habisan. Bahkan saat gue suruh teman gue jelasin via telepon pun dia nggak percaya. Endingnya gue diblok temen gue. Ya Allah. Beberapa kali dia nyuruh gue blokir temen, mau cewek mau cowok. Kalau dia nggak suka suruh blok. Sedangkan dia gaul chat sama cowok terus di kantornya. Kalau gue sindir dia ngomel, bilangnya gue ngekang. Dan itu kan teman kerja. Enggak, ini terlalu. Astaga. Cabut, kabur kata gue, lari sekencang mungkin, secepat-cepatnya, sejauh-jauhnya. Kok bisa ada orang bertahan? Gue nggak bisa mempertanyakan itu sih sederhananya karena gini, kita yang waras, kita yang ada di kehidupan berbeda dengan dia, kita kadang suka menggampangkan kayak mending gini gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dia gitu. Maksudnya kita nggak tahu apa yang dia perjuangkan, dia korbankan, apa yang dia nggak pengen kehilangan gitu. Mungkin itu yang terjadi. Sampai suatu hari dia mulai tingkahnya aneh. Kalau gue deketin dia main HP, HP-nya dimatiin atau diumpetin. Gue kan curiga ya lama-lama. Tapi gue coba positive thinking aja. Nah pas malam gitu kan dia tidur duluan, gue begadang kerja. HP-nya kayak ada message Telegram masuk. Isinya, kamu udah bobo. Gue tahu password HP-nya, gue cek lah. Ternyata dari si Adi yang gue bahas sebelumnya. Mesra banget message-nya kayak unch. Anjing geli banget banget. Unch, kamu hati-hati kalau pulang kabarin. Aku udah sampai. Gue di situ diem bengong, terus gue foto chat mereka di HP gue dan gue taruh lagi HP-nya di tempat sebelumnya. Gue ke WC, nahan teriak. Malam itu gue nggak bisa tidur bro.
Nah besoknya pas dia tidur, gue cek lagi HP-nya. Message dia sama Adi udah hilang, dihapus. Gue tahan-tahanin aja. Sampai suatu saat dia nuduh gue selingkuh lagi karena suka BRB, be right back, BRB, berak-berak. Terus marah-marah, curhat, katanya istri temennya ngelabrak dia karena suka chat mesra. Gue naik pitam lah. Istrinya Adi aneh dah ngelabrak gue. Kan gue gak ngapa-ngapain, kata dia, kata si N. Terus lu sama Adi ngapain chat apaan di belakang gue? Kalian suka jalan kemana kalau lembur? N bilang, maksudnya apaan? Gue tunjukin lah foto chat dia. Dia di situ panik. Langsung ngejelasin kalau itu cuma temen bla bla bla. Gue bilang itu selingkuh. Terus masuk message Adi nanya, kamu kemana pas gue lagi berantem? Makin panik dia. Gue balas aja pakai HP dia, woi lu udah punya istri, perhatiin aja istri lu udah pada cewek orang. Iya si Adi ini suami orang tapi gatel, suka main jablay, selot. Entah kenapa N naksir dia. Di situ si N panik ngejelasin ke si Adi. Gue kesel lah, gue bilang aja, lu mau pilih dia apa gue? Pas gue mau datengin si Adi dia nahan gue, terus nyuruh Adi pergi. Tapi endingnya dia milih gue, dia ngaku salah di situ kalau udah selingkuh, tapi dia nggak lupa membela diri. N berkata, ya bukan salah gue sepenuhnya, kan lu juga salah kerja mulu nggak perhatian. Salah si Adi juga kegatelan godain gue. Dan kenapa juga bininya gak jagain lu yang salah goblok. Otak lu. Kalau semua cewek mikirnya begini, kiamat anjing, meledak dunia banget goblok. Kenapa lu respon goblok? Maksudnya ada kol-kol aja goblok gitu kayak. Nyalain orang mulu, diri sendiri kagak mau disalahin banget. Yang reply chatnya kan lu juga goblok. Si sempat mikir kenapa juga bininya gak jagain suaminya. Bukan perkara salah bininya, emang suaminya gatel aja, gatel. Suaminya kegatelan lu garuk ya begitu. Di situ gue udah gedek banget sama dia. Tapi nginget usaha udah jauh, hubungan kami lanjutin. Ya, ini perkara-perkara orang pacaran lama ya. Apalagi konteksnya dia tinggal bareng belum menikah kan. Jadi kayak ada banyak yang sudah mereka perjuangkan segala macam sampai akhirnya kayak ngerasa, aduh, masa berhenti sih udah sejauh ini gitu. Yang padahal dia sadar kalau sebenarnya itu kondisi mereka nggak baik-baik aja gitu. Dilanjutin cuma mau bawa kiamat doang. Tapi gue masih sebel dan insecure karena dia masih sekantor sama selingkuhannya itu. Gue mana tahu apa yang terjadi di kantornya ya kan. Walau dia bilang gak ada apa-apa. Lu nggak tahu di sini ada yang pernah ngirim email dia ciuman sama cowok teman kantornya yang notabene-nya suami orang di tangga darurat anjing. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi di kantor bro. Itulah kenapa kantor gue pindahin ke rumah. Di kantor juga Irfan sih. Masa gue cuma nama Irfan di tangga darurat anjing. Ada tangganya juga kagak bas. Abis kejadian itu gue ngelamar dia. Kami tunangan walau beda agama. Dan memulai proses pindahan. Tapi di tengah jalan dia ngabarin, si Adi akhirnya dicerain bininya loh. Kasian ya. Mampus, bukan urusan gue juga. Gak boleh gitu. Apa nih si N, kenapa nih? Nah abis itu si N ini berubah pikiran gitu abis mudik. 6 bulan proses, dianya kayaknya kena hasil seseorang. Di kantor katanya cowok-cowoknya bilang, gue bakal bibit KDRT selingkuh. Lah, itu dia jadinya bilang kalau gua yang harus ikut dia atau dia bakal putusin gue. Ini manipulatif sekali sih bangsa ini. Gue mesti nunjukin sesuatu pengorbanan biar insecure dia jadi terasa secure. Gue pun bingung dong. Lah gimana jelasin ke orang tua lo begini? Gue ngobrol lah ke mak gue bilang pikirin aja nak, keputusan besar soalnya. Kamu ambil keputusan, terima konsekuensi aja. Kamu udah gede, mama gak batasin. Tapi ada baiknya yang seiman aja daripada kamu susah begini. Mama gak tega. Oh betul, orang tua tuh emang objektif men. Si N bilang emak gue benci sama dia dan mencoba ngerusak hubungan kami. Apaan sih ini cewek? Gak jelas dah. Lu nemu dari mana sih? Tadi dia bilang kenal di mana sih? Gue curiga kenal di lampu merah nih. Main dating apps. Iya, awalnya udah begitu loh. Gak ada yang salah dengan kenalan dating apps. Saya punya kawan saya udah pacaran 2 tahun dari dating apps tersebut dan tidak ada masalah gitu. Dia sepertinya ya, gue gak tahu ada masalah apa. Tapi sepertinya mereka tidak ada masalah. Ini kenapa? Dating appsnya tuh yang merah apa yang hijau? Terus jadi senjata dia buat gak mau lanjut. Takutnya kalau udah nikah nanti mak gue bakal nyiksa dia dan lain-lain. Padahal mak gue gak mikir sejauh itu. Dan dia mau gue buang ibu gue. Atau kalau mau jaminan dia mau seluruh harta warisan dari ibu gue nanti dia yang pegang. Iya. Pokoknya tingkahnya jadi aneh banget bang menjelang proses nikahan. Dia kayak selalu nyari alasan terus buat putus. Sampai suatu saat dia frontal ke gue. Pas gue lagi kerja ngobrol sama klien. Dia bilang kita udahan aja.
Gue yang lagi kerja, hah, kamu nggak bisa buang ibumu dan agamamu. Aku nggak bisa sama orang kayak kamu. Lu ini dua hal yang tidak bisa lu minta dari orang sembarangan. Otak lu emang goblok. Siapa sih namanya Nanda. Siapa sih nama cewek dari Gue pengen tahu dah. Dongo anjing. Tiba-tiba kenapa? Berantemlah kami di situ. Dia sudah lagi gue supaya mikir diri gue sampah dan lain-lain dan selingkuhannya superior. Kalau gue sayang dia menilai lain dia karena gue nggak bisa bikin dia bahagia. Kami putus abis 4 tahun. Kata gue putus dari awal aja, ribet banget. Klien dia bilang, kliennya juga. Di situ gue sampai ngacengin klien gue. Sorry, di situ gue sampai ngacangin klien. sorry, salah ngomong. Karena masalah itu kesel banget. Klien lagi bingung tiba-tiba, gitu kan, nggak mungkin kan. Sorry, maaf. Di situ gue sampai ngacangin klien gue karena masalah itu. Kesel, ngamuk, sedih, semua nyampur. Gue nggak tahu mau gimana. Gue sampai beku, bengong, udah habis semua emosinya. Sebulan setelah itu gue bantu dia pindahan. Abis 2 bulan putus, hidup gue membaik. Nggak perlu bayarin orang makan, nggak perlu bayarin itu buat dia. Bisa main game dan ngobrol sama teman sebebas-bebasnya. Dan dia chat gue, ngeluh. Kok hidup gue makin seneng, sedangkan hidup makin susah. Terus gue bilang beban hidupnya kan elu. Abis itu dia ngamuk lagi di situ. Bagus. Bagus ya. Kayak men, lu nggak akan tahu rasanya penjara sebelum akhirnya lu keluar dari penjara itu. Maksud gue, lu paham gak sih, kayak lu nggak akan tahu bagaimana buruknya tempat itu sebelum akhirnya lu keluar dari tempat itu dan keluar dari kebiasaan itu kan. Walau habis putus, gue masih sering nganter dia kuliah. Bucin soalnya. Goblok. Goblok lu juga goblok aja, masih bisa-bisanya. Kok bisa lu masih nganter dia kuliah? Goblok lu. Lunya juga nyari-nyari masalah anjing. Gua kira ceweknya doang yang goblok anjing, dia juga. Nah, jalan 4 sampai 6 bulan dia belum bercowok. Jadi gue mikir dia emang putus karena gue nggak bisa berkorban atau guanya nggak becus. Dia juga sempat ngamukin gue. Katanya habis dia curhat sama temennya, bilangnya gue manipulatif. Karena masih baik banget sama dia, tapi kadang marahin dia juga kalau dia bikin ulah. Terus gue bilang, yang manipulatif kan lu. Gue mana pernah ngatur lu. Gue selalu patuhin apa kata lu. Itu lu bilang manipulatif. Temen lu siapa? Terus si N bilang, enggak, lu pokoknya manipulatif. Gue mana pernah tuh. Ini adalah kalimat orang yang manipulatif. Enggak, lu pokoknya yang manipulatif. Gue gak pernah. Itu kurang manipulatif apa kalimat itu, guys? Timeskip bro, gue kan ke gunung. Tiba-tiba ke gunung, nggak ada sinyal, baru balas chat dia pas malam tuh. Kan lu udah putus, ngapain masih chat-chatan sih? Goblok lu ah. Kesel gue sama yang ngirim email. Diamuk lah gue, dia bilang gue udah anggap dia lagi. Lah emang siapa anjir, bukan cewek gue. Lah iya makanya. Habis drama beberapa kali dia ngamuk gitu, dia nggak ngechat gue 2 minggu. Terus suddenly nuduh gue punya cewek baru. Makanya nggak chat nyari dia lagi. Seluruh sosmed gue diblokir. Anjing, drama banget ceweknya. Sejak itu dimulailah gue mencoba move on setahun tanpa kehadiran dia. Sempat frustasi karena kesepian. Sejak 2022an gue jadi papa kucing. Hidup gue buat kucing, damai walau hidup stagnan gini-gini aja. Stabil, kadang kesel sih umur main tua tapi hidup gini-gini aja. Nah endingnya di saat gue udah nyaman nih Januari 2024, tiba-tiba telegram gue di chat dia, flexing kalau abis beli rumah. Gokil. Dan lagi proses nikah KUA. Gokil. Taunya nikah sama siapa? Sama si Adi, suami orang yang dia ladenin sampai cerai. Abis itu dia blok gue lagi. Nggak jelas banget, goblok. Apa sih anjing flexing kebahagiaan? Iya. Flexing kebahagiaan? Nggak, lu butuh validasi dari orang yang udah bahagia karena lu nggak ada di hidupnya. Step yang tolol ya kalau dipikir-pikir. Kayak kalau butuh validasi orang lain atau kalau lu bahagia, nggak perlu. Yang tahu bahagia atau nggak kan lu. Ini orang-orang kayak gini kenapa sih, apa yang dicari, aneh banget ya. Bayangin, nganblok gua cuma buat flexing suami dan beli rumah, abis itu kabur lagi. Suaminya juga suami bekas orang. Suaminya suami yang dia dapatkan dengan cara yang tidak layak. Emosi jiwa, mau ngatain juga gak bisa karena pada kena blokir semua. Tapi jadi keinget lagi seberapa bodohnya gua pas sama dia. Saking kesel gua sampai nulis email ini karena gak tahu mau cerita kemana. Bagus bro. Itu penting untuk sadar kalau diri lu cukup bodoh gitu. Itu cukup penting soalnya. Harus ada pemahaman diri kalau emang goblok bro waktu itu gitu. Oh ya, tambahan pas mau putus kan dia bahas pengorbanan.
Dia bilang gue kurang bisa berkorban karena gak mau ngasih harta keluarga, buang emak gue, dan pindah agama. Gue gak kayak Adi yang mau nyerahin bininya demi dia. Wow, pengorbanan. Menurut kalian benar pengorbanan atau pembenaran selingkuh aja? Nggak, pembenaran aja itu, gak usah ditanyain aja. BTW itu laki suka main jablay sama slot, menang bawa mobil aja. Saya tidak bermaksud merendahkan ya, tapi menang bawa mobil tuh kayaknya itu yang dicari sama tipikal cewek seperti si NN ini. Itu doang yang dia cari. Dia tidak mengejar intelijensitas. Dia nggak tahu kalau nanti anaknya akan menurunkan kecerdasan dari orang tuanya gitu. Satu sisi gue kesel banget, cuma satu sisi gue lega karena gue dapat kejelasan mereka beneran pasangan selingkuh. Terus gue yang dulu mikir semua kesalahan karena gue semua mulai mikir maybe bukan semuanya kesalahan gue. Gue cuma bisa bilang good luck aja lah. Kesel sih, tapi mau gimana, doain aja hal sama terjadi ke hubungan mereka. Doain yang baik-baik aja bro. Semoga kamu waktu lagi naik motor berdua sama suami kamu nggak yang tiba-tiba ditabrak mobil ya. BTW aku yang bawa mobil, tapi kan dia naik motor, nggak mungkin tabrak. Ada kasus nggak sih dimana orang lagi naik mobil ketabrak motor terus mobilnya rusak gitu? Ambil istrinya dia, cok, revenge gitu. Oh iya pak. Iya bener. Lu yang ngirim email, ambil istrinya Adi dah, lu hidup bahagia sama istrinya Adi, nggak apa-apa. Coba dah. Gue sekarang pun sebenarnya lagi dekat sama cewek lain dari travel ya. Dianya minta kepastian tapi guanya masih problematik, masih trust issue. Soalnya LDR, yang dekat aja bisa KN, gimana yang jauh. Tapi semoga kami bisa ya bang. LDR ya? Enggak bisa. Gue mau nyamperin dia di Solo lagi 27 Januari. Oh sekarang nih? Udah ketemu belum? Siapa tahu lagi nonton ini sama orang baru. Gimana? Udah ini, lu nyamperin kan hari ini, malam mingguan nih. Oh iya ya. Stop it. Get some help. Kalau jadian gue kabarin. Sekian cerita Misu ini, terima kasih sudah baca salah satu cerita hidup gue. Semoga kalian semua terhindarkan dari pelakor dan pebinor. Stay komitmen dan belajar sabar aja kayak gue. Terima kasih atas emailnya bro.